Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review. Dan kali ini kita akan membahas dari industri plastik, di mana momentum Ramadan apakah benar-benar bisa mendongkrak dari sisi produksi dan juga angka penjualan. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, bulan suci Ramadan dan Lebaran menjadi momentum kebangkitan sejumlah sektor usaha di Indonesia, termasuk juga industri plastik. Bahkan kenaikan produksi dan penjualan di bulan puasa dan Lebaran diharapkan bisa menyentuh angka double digit. Kalangan pelaku industri di tanah air menyambut positif bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang diharapkan bisa mendongkrak kinerja produksi dan penjualan produk mereka di masyarakat. Dan salah satu industri yang merasakan dampak positif terhadap pertumbuhan adalah industri plastik nasional. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS menyebutkan kinerja positif industri plastik domestik saat Ramadan dan Lebaran biasanya didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Bahkan selama masa Ramadan dan Lebaran saja atau sekitar 1 bulan, pertumbuhan industri plastik bisa menyentuh double digit dengan rentang 8-10%. Selain itu, perbaikan kinerja dan pertumbuhan industri plastik nasional juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang melakukan larangan terbatas impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, sehingga membuat daya saing produk plastik lokal semakin kompetitif. Namun demikian, industri plastik juga masih dibayangi sejumlah tantangan, diantaranya penerapan cukai plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Target penerimaan negara dari cukai plastik tahun ini sebesar Rp1,85 triliun dan cukai MBDK Rp4,39 triliun. Dengan demikian, total target penerimaan dari cukai plastik dan cukai MBDK mencapai Rp6,24 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, momen Ramadan dongkrak kinerja industri plastik, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono, beliau adalah Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Ya, selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak Fajar. Iya, salam sehat kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Fajar. Update dong Pak, seperti apa sih kondisi dari industri plastik begitu dari hulu ke hilir hingga kalau kita lihat kan bulan Ramadan di tahun 2024 ini seperti apa Pak Fajar? Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau di industri plastik di hilirnya ini momentum puasa dan Lebaran menjadi suatu pendorong untuk naiknya demand. Sebenarnya kalau kita lihat di pasar, demand dibandingkan tahun kemarin tahun ini lebih kecil, tapi dikarenakan suplai dari barang-barang import itu ketahan. Jadi pada saat Januari Februari kemarin itu rata-rata pemain industri di plastik dan makanan minuman itu nahan dulu untuk belanja karena nunggu implementasi Permendak yang nomor 36 menjadi nomor 3 tahun 2024 ini dilakukan, sehingga pada saat puasa dan Lebaran ini barang di pasar agak kosong dan ini dimanfaatkan oleh industri plastik hilir. Tetapi ini kebalikan dengan industri plastik hulunya di bahan bakunya. Okay. Di bahan bakunya sekarang utilisasi sudah mendekati angka 60%, di mana angka ekonomisnya itu ada di 80%. Ini hati-hati nih di industri hulunya bagaimana nih. Harus bisa mengatur strateginya sehingga nanti utilisasinya bisa kembali lagi di 80%. Jadi kalau di industri hilirnya cukup tertolong di 1 bulan terakhir ini Mas Pras. Baik, dari sisi hilir berarti aman begitu dengan adanya momentum ya. Dan seberapa besar sih momen Ramadan ini bisa mendongkrak kinerja produksi kemudian penjualan produk plastik sendiri di tanah air ini Pak Fajar? Jadi kalau rata-rata tahun ini kita prediksikan pertumbuhan plastik di 4,5% ya. 4,5%. Kita menyesuaikan dengan pertumbuhan makanan minuman. Tapi di momen puasa dan Lebaran ini sektor atau aplikasi di makanan minuman dan logistik itu menyumbang pertumbuhan yang cukup besar ya. Biasanya sih
naik antara 50 sampai 100%. Jadi ya kita Oke. bersyukur bisa dekat-dekat 8%, tapi ini cuma 1 bulan. Nah ini Iya. PR kembali nanti di akhir April itu bagaimana? Apakah momentum atau tren ini masih cukup berlanjut? Tapi kita juga antisipasi juga nanti di tahun baru, tahun ajaran baru. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru juga sudah bisa membantu juga nanti, sehingga meskipun turun itu tidak terlalu drastis, sehingga target 4,5% per tahun bisa kita capai, Mas Pras. Oke, nah kalau dari sisi jenis produk yang dijual atau paling banyak terjual begitu saat-saat Ramadan dan Lebaran itu yang seperti apa nih Pak? Apakah kantong plastik kah atau kemasan atau bagaimana nih Pak? Jadi secara umum target market kita tuh 45% ada di kemasan. Oke. Jadi pada saat kemasan ini naik, terutama di makanan minuman, ini jadi otomatis naik menjadi cukup lumayan bagus, sehingga baik itu kemasan liquid maupun yang padat. Kemudian juga kita juga 80% itu juga nanti ada di pasar becek atau pasar tradisional. Oke. Di pasar tradisional sendiri sebenarnya cukup stabil, tapi di pasar tradisional ini seminggu H-7 sampai H+7 biasanya sepi karena pada pulang kampung semua. Sehingga kita sisa waktu puasa ini tinggal mengandalkan untuk di makanan minuman yang modern seperti mie instan, biskuit, atau hantaran hampers untuk paket lebaran. Kemudian juga untuk logistik, jadi barang hantaran ini kan ada packaging, kita sebut tertiary packaging. Tertiary packaging cukup lumayan naik karena logistik barang-barang kebutuhan lebaran ini rata-rata sekarang 50% sudah menggunakan media online, sehingga tertiary packaging cukup banyak kenaikannya, Mas Pras. Oke, berarti sebenarnya rata-rata memang ditopang oleh industri makanan dan minuman dan logistik begitu ya kalau momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini. Betul. Oke. Nah, bicara mengenai daerah pemasaran yang menjadi penopang penjualan produk plastik sendiri di mana saja? Apakah masih terpusat di Pulau Jawa atau sudah mulai menyebar ke daerah lain? Jadi kalau 60% memang ada di kota-kota besar ya. Dan kota-kota besar ini memang mayoritas ada di Pulau Jawa. Oke. Cuman sekarang di Sumatera juga sudah mulai agak lumayan karena hasil panen atau hasil perkebunan, komoditas perkebunan agak lumayan cukup bagus, sehingga daya belinya cukup lumayan. Kemudian di Kalimantan juga dengan adanya perpindahan IKN ini juga ada sedikit kenaikan. Juga di Sulawesi dengan adanya kompleks industri di Morowali agak lumayan juga kenaikannya. Jadi sekarang Kalimantan dan Sulawesi cukup lumayan kenaikannya, dan Jawa sendiri sudah tetap masih menjadi basis dari market kita, Mas Pras. Baik, 60% di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lainnya, kepulauan di Kalimantan, Sulawesi seiring dengan adanya kawasan-kawasan industri baru begitu ya Pak ya, sehingga kebutuhan dari produk plastik juga meningkat. Nah, dengan seiring meningkatnya kebutuhan tadi, demand yang ada di masyarakat, apakah ada upaya peningkatan produksi, ekspansi, ataupun menambah investasi lah dari pelaku industri plastik sendiri Pak? Jadi kalau di industri plastik hilir ini memang momentum nanti setelah April itu akan ada banyak mesin-mesin baru datang. Mesin-mesin baru datang ini seiring dengan diselenggarakannya China Plus. Biasanya nanti ada mesin-mesin baru yang lebih efisien, sehingga hemat energi dan outputnya lebih banyak. Serta nanti tenaga kerjanya yang digunakan tetap, tapi outputnya lebih banyak. Ini nanti di April akan ada momentum mesin-mesin baru masuk. Nah ini biasanya menggantikan mesin yang lama yang boros energi, juga untuk aplikasi-aplikasi baru. Kemudian kalau yang di paket atau logistik juga nanti akan ada tertiary packaging, ini nanti akan banyak menyerap packaging yang lebih banyak menggunakan plastik-plastik recycle, sehingga dari sisi harga mereka masih bisa bersaing. Kemudian kalau untuk di industri hulu, ya ini agak ironis sekali dengan dikeluarkannya bahan baku plastik dari Permendak untuk pengaturan impor, sehingga beberapa investasi di reschedule. Jadi kayak Chandra Asri sekarang geser fokusnya ke klor alkali dulu,
kemudian proyek yang Rosneft yang Pertamina punya juga lagi under evaluasi. Oke. Yang tetap jalan hanya Lotte dan Politama Propindo, Mas Pras. Ya, ya, menarik kalau kita cermati dari Permendak nomor 36 tahun 2023. Sebenarnya review dari teman-teman pelaku industri plastik sendiri seperti apa ini, Pak Fajar? Tapi tahan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sudah sampaikan data terkait dengan nilai importasi plastik dan juga barang dari plastik. Periode 2019 sampai dengan Januari 2024 seperti yang bisa Anda saksikan, 2019 tercatat 761 jutaan dolar Amerika untuk nilai importasi plastik dan barang dari plastik. Kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 661.667.000 dolar Amerika. Tahun 2021 naik 968,7 juta dolar Amerika. Kemudian di tahun 2022 naik lagi 985,2 juta dolar Amerika. Dan di tahun 2023 ada penurunan menjadi 750,6 juta dolar Amerika. Sementara data per Januari 2024 sudah mencapai 24.000 dolar Amerika untuk nilai importasi plastik dan barang dari plastik. Ini data dari BPS. Berikutnya tren dari PMI Manufaktur Indonesia. Per Maret 2024 kemarin 54,2 poin, sementara di bulan sebelumnya 52,7, Januari 2024 52,9 dan Desember 52,2 poin. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas. Baik, Pak Fajar, kalau kita cermati dari sisi nilai importasi, nanti kita akan singgung juga dengan implementasi dari Permendak 36 tahun 2023. Apa yang bisa kita review, Pak? Trennya naik tahun 2023 kemarin ada sedikit penurunan, sementara per Januari sudah 70 jutaan dolar Amerika begitu nilai importasi plastik dan barang dari plastik. Silakan. Ya, jadi tahun 2023 yang tahun yang agak anomali karena pada tahun 2022 itu pas recovery COVID naik jadi 900.000, yaitu nilai itu seperti tahun-tahun 2018, tahun-tahun 2019 jadi sudah mulai pulih. Tetapi di tahun 2023 agak sedikit turun karena ke rata-rata daya belinya kita juga agak sedikit lemah. Sehingga itu tidak hanya Indonesia saja, secara global ada perang tadi sehingga memperparah daya beli karena bahan baku juga mahal sehingga barang jadinya juga akan ada kenaikan harga sehingga orang cenderung mengurangi konsumsinya. Nah, kalau kita lihat data di Januari 2024 sudah mencapai 70.000 juta itu sebenarnya sudah mengindikasikan kita ada 2024 akan lebih baik daripada 2023. Kenapa? Karena sebenarnya di awal Januari, Februari itu kan sebenarnya orang-orang nunggu implementasi Permendak 36 tadi, sehingga belanjanya itu mereka ada yang stok dulu untuk pada saat nanti implementasi mereka sudah punya barang. Kemudian ada juga yang nahan dulu. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan TNI tadi dari 52,7 menjadi 54, sekian itu tadi berarti kan ada peningkatan suplai lokal sehingga kita optimis di bulan-bulan ke depan setelah Lebaran itu rata-rata akan ada barang impor sekitar 70.000. Berarti kalau 70.000 itu aman kita. Artinya nanti di akhir tahun ada sekitar 800 sampai 900.000 juta US dollar, berarti setara dengan sebelum COVID. Tapi yang kita khawatirkan nanti malah justru kalau itu di atas 900.000, artinya barang-barang lokal ini kalah bersaing dengan barang impor. Nah, ini yang harus kita perlu antisipasi. Iya, iya. Justru ke titik seimbangannya di level 900 ribuan begitu ya kalau kita lihat untuk nilai importasi untuk industri plastik begitu Pak Fajar? Betul, ada di 900.000. Baik. Nah, bicara mengenai tadi review Permendak sendiri terkait dengan larangan ataupun kita tahu kan ada larangan terbatas juga nih untuk importasi produk-produk dari luar. Ini bagaimana nih kalau dari kacamata Anda? Jadi kalau ya tadi untuk menjaga keseimbangan jangan sampai importasi barang jadi plastik value-nya tidak melebihi angka 900.000 itu
implementasi Permendak ini harus benar-benar patut dijaga. Kalaupun nanti kurang, sudah mulai agak banyak barang impor, kita harus pemerintah harus mengambil tindakan lagi untuk non tarif barrier yang lain seperti safeguard dan anti dumping. Nah, kita lihat sekarang ini untuk di industri untuk produk terpal plastik ini udah berdarah-darah ini. Utilisasinya di bawah 50%, sehingga kita coba terus untuk mendorong pemerintah, ayo cepat terapkan non tarif barrier menggunakan safeguard atau anti dumping. Kemudian untuk bahan baku juga sama, bahan baku yang PE, PP, PET, PVC dan polystyrene itu juga utilisasi di industri hulunya itu sudah geser ke angka 60%. Ini sudah tidak sehat dari sisi keuangan. Ini jangan sampai nanti investasi maupun pasokan lokal digantikan oleh produk-produk impor. Nah, ini pemerintah coba evaluasi kembali bagaimana cara menahan atau mengatur barang-barang impor ini jangan sampai berlebih. Memang kita kekurangan, ya betul. Tapi kalau nanti impornya berlebihan, jadi PMI kita bisa drop lagi ke 52, Mas Ras. Ketergantungan terkait dengan bahan baku impornya masih tinggi begitu Pak atau bagaimana sih? Jadi kita tuh total konsumsi plastik kan sekitar 7 juta ton. Kemudian dalam negeri itu baru 3,5 juta ton. Artinya masih 50% kita masih tergantung impor. Nah, impor sendiri juga secara rata-rata 5 tahun ke belakang itu kebanyakan berasal dari ASEAN dan Middle East. Tetapi tahun ini Cina sudah mulai masuk juga untuk polypropylene dan polyethylene. Sebagai informasi juga pada saat COVID itu ternyata Cina itu banyak sekali membangun petrochemical baru, sehingga kapasitas sekarang di Cina sudah di atas 40 juta ton per tahun, di mana demand mereka sekarang ada di sekitar 25 juta ton. Jadi ada 15 juta ton tuh yang mencari pasar baru, Mas Pras. Iya, betul. Dan ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi pelaku industri plastik di dalam negeri. Strateginya seperti apa? Karena kita tahu Kementerian Perdagangan juga sudah membebaskan kembali komoditas ada monoethylene glycol, MEG, dan 11 pos tarif bahan baku plastik dari ketentuan pembatasan impor. Nah, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Fajar. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Fajar. Nah, bicara mengenai pelaksanaan dari Permendak nomor 36 dan kita tahu juga ada pembebasan kembali ini komoditas monoethylene glycol dan 11 pos tarif bahan baku plastik dari ketentuan pembatasan impor. Nah, ini bagaimana review Anda nih? Jadi kalau untuk yang MEG, monoethylene glycol, kita setuju sekali karena memang itu dibutuhkan untuk bahan baku tekstil ya. Karena di Indonesia kebutuhan sekitar 200.000 ton dan hanya satu pabrik yang supply dan kita masih kekurangan. Itu sih tidak masalah. Kemudian untuk yang 11 pos tarif ya dari 3901 sampai 3907 itu sebenarnya perlu dievaluasi lagi. Karena apa? Karena kalau ini nanti tidak dievaluasi akan ada banjir barang-barang dari Eropa, dari Middle East dan dari Cina. Kalau dari ASEAN sudah biasa, nggak ada masalah. Nah, ini kalau tidak dievaluasi, kita juga rencana jangka panjang kita untuk mandiri atau bisa mencukupi bahan baku plastik dalam negeri tahun 2030 akan bergeser lagi ke 2035, hingga devisa negara yang dari saving dari impor bahan baku plastik ya akan banyak kita bisa kita saving itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti kemandirian kita atau fleksibilitas kita terhadap sumber bahan baku juga akan rentan dikendalikan oleh pemasok dari luar, terutama dari Cina nih. Kita khawatir sekali Cina sudah banjir kapasitas produk bahan baku plastik yang 11 pos tarif tadi, Mas Pras. Nah, langkah ataupun strategi yang sudah ditempuh INAPLAS, apakah sudah menjalin komunikasi juga dengan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan atau
seperti apa untuk bicara mengenai tadi yang Anda sarankan evaluasi terhadap 11 pos tarif tadi? Ya, kita terus intent dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk melakukan kajian-kajian sehingga nanti tidak memberatkan industri hilirnya, tapi juga menarik investor di industri hulunya. Jadi nanti barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, ya nanti akan diatur untuk importasinya, dan barang-barang yang belum bisa kita produksi, ya itu monggo silahkan aturannya di peringan. Yang prinsipnya jangan sampai kita nanti malah turun suplai lokalnya terhadap kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri. Ini akan menjadi sangat rentan terhadap permainan harga yang dimainkan oleh negara-negara pemasok, Mas. Oke, tapi menurut proyeksi Anda dan mungkin juga optimisme lah ya terkait dengan bahwa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan bahan baku plastiknya sendiri begitu. Apakah juga diperlukan investasi kah atau insentif kebijakan yang dibutuhkan oleh industri plastik sendiri? Pasti investasi baru kita butuhkan karena kan dengan pertumbuhan 4% per tahun, artinya di tahun 2030 sudah mendekati 9 juta ton, artinya harus ada investasi baru lagi. Sebenarnya sudah ada planning dari Chandra Asri, dari Pertamina sendiri. Kalau itu tidak terhalang COVID kemarin, itu 2030 kita sudah mandiri terhadap bahan baku plastik. Dan juga kita juga terima kasih kepada pemerintah sudah mensupport kita dengan harga gas tertentu, sehingga itu meringankan atau menambah daya saing kita terhadap barang-barang impor, karena harga gas ini antara 5-10% pengaruhnya terhadap ongkos produksi di sektor petrokimia ini. Jadi insentif tersebut sangat kita nantikan untuk menarik investor asing untuk menambah kapasitas di dalam negeri, Mas Pras. Baik, tapi yang penting menjaga momentum pada saat Ramadan, kemudian Anda katakan tadi kan juga ada libur sekolah, belum lagi Natal dan Tahun Baru, ini bagaimana nih supaya kinerjanya masih akan terus ekspansi sesuai dengan PMI Indonesia yang naik terus ini levelnya? Jadi kita juga masih ada semangat atau masih ada harapan juga mudah-mudahan panen bagus, karena ini musim hujannya juga cukup panjang sehingga makanan minuman terus masih bisa growth di atas 6%. Kalau di atas 6% artinya kita bisa tumbuh di atas 4,5%. Nah, momentum Lebaran ini mudah-mudahan nyambung dengan momentum tahun ajaran baru. Dinamika Pilpres ini juga nggak berlarut-larut sehingga kita ada kepastian untuk mempersiapkan produksi, menjadwalkan produk-produknya, dan kita masih menunggu juga di sektor-sektor yang sekarang ini masih lemah, terutama di infrastruktur, otomotif, dan peralatan rumah tangga ini yang masih ketinggalan, masih jauh sekali pertumbuhannya dibandingkan makanan, minuman, dan logistik masyarakat. Oke, berarti memang masih perlu ada booster lain begitu ya, bisa mendorong geliat industri lain yang memang berkorelasi dengan kebutuhan produk-produk plastik begitu, sehingga bisa meningkatkan lagi tadi utilisasi yang 60% bisa naik lagi begitu di hulunya ya, Pak Fajar. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Fajar. Terima kasih Mas, salam sehat, salam sukses. Baik.